Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kisah nyata. Tokohnya adalah seorang pemuda yang masih hidup sampai sekarang, tinggal di Jeddah di Arab Saudi, yaitu Ustadz Abdullah bin Umar Ban Ni'mah. Beliau secara fisik ketika usia 19 tahun mengalami kelumpuhan total, dari mulai leher ke bawah tidak bisa digerakkan semua badannya, mengalami kecelakaan ya. Kisah tentang beliau ini banyak sekali mengandung manfaat untuk kita semua, mengingatkan saya akan pentingnya sabar dalam kehidupan. Dalam setiap kehidupan ini, setiap manusia pasti diuji dengan berbagai macam bentuk cobaan, ya, berbagai macam bentuk musibah. Kisah beliau ini juga mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun musibah menimpa kita, tapi masih banyak nikmat-nikmat Allah lainnya yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita juga bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa kita karena juga mengandung hikmah yang banyak. Kisah beliau ini juga mengingatkan kita akan wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di mana Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kewajiban untuk berbakti pada orang tua, sekalipun orang tua berbuat zalim kepada anaknya misalkan gitu ya, tapi anak tetap punya kewajiban bakti kepada orang tua. Mengingatkan, mendoakan orang tua boleh, tapi jangan sampai membalas kesalahan orang tua dengan kezaliman dan perbuatan-perbuatan durhaka. Kisah beliau ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya tawadhu, rendah hati, pentingnya pengorbanan dalam hidup, dan masih banyak. Untuk menyingkat waktu, saya ceritakan kisah beliau ini ketika saya bekerja di Jeddah di Arab Saudi. Pada tahun 2006 Masehi, saya pernah mendengarkan ceramah beliau di kaset. Saya beli kaset di toko kaset, ada ceramah dari beliau. Alhamdulillah 4 tahun kemudian saya berjumpa langsung dengan beliau. Saat itu saya sedang menyusun kisah tentang kisah hidup beliau gitu ya. Berniat untuk menuliskan dalam satu buku, tetapi masih banyak informasi yang saya butuhkan. Alhamdulillah Allah takdirkan saya berjumpa langsung ke rumah beliau di Jeddah. Ternyata rumah beliau itu sejak jam 5 sore setiap hari dikunjungi banyak pengunjung sampai jam 11 malam tiap hari. Yang mengunjungi beliau ini baik anak TK sampai kakek-kakek gitu ya, bergantian. Lalu saya sampaikan kepada beliau ada niatan saya untuk menuliskan. Alhamdulillah beliau juga berikan kepada saya kegiatan-kegiatan dakwahnya selama beberapa tahun dalam bentuk video gitu ya, yang saya pelajari, dan juga menceritakan secara lisan juga pengalaman hidupnya. Secara singkat saya ceritakan, beliau dilahirkan di kota Mekah di Arab Saudi tahun 1974. Ayah dan ibunya berkebangsaan warga negara Yaman gitu ya. Pada usia 2 tahun ibunya kembali ke negeri Yaman membawa Abdullah ke negeri Yaman. Waktu itu sehat ya, secara fisik sehat. Alhamdulillah Abdullah banyak terpengaruh dengan sifat karakter baik dari ibunya ini. Pada saat itu di rumah ibunya ini ya di Yaman belum banyak yang punya kulkas, lemari es. Tapi ibu Abdullah ini punya lemari es besar. Banyak tetangganya itu titip daging, titip sayuran untuk dititipkan di lemari es ibu Abdullah. Dan ibunya Abdullah ini tidak merasa terganggu, tidak merasa terbebani, malah senang karena bisa meringankan, membantu tetangga, berbuat baik kepada tetangga.
Lalu Ibu Abdullah juga orangnya dermawan, sering memberi. Banyak ibu-ibu pedagang yang dari gunung, kalau pagi itu turun berdagang di sekolahan atau di pasar, kalau butuh istirahat waktu zuhur misalnya ya untuk sholat, numpang sholatnya ke rumah Ibu Abdullah ini, gitu ya. Apalagi suaminya berada di Mekah, tidak ikut pulang, jadi mungkin bisa lebih bebas ya. Ini sekedar contoh, Abdullah dari kecil dididik secara langsung dengan karakter ibu yang baik, yang suka membantu orang lain dan lain sebagainya. Sampai Abdullah ketika usia SMP kembali lagi ke Arab Saudi, kumpul lagi bersama ayahnya, tinggal di kota Jeddah. Sudah pindah. Kemudian beliau menceritakan satu pengalaman buruk yang tidak boleh ditiru, tapi beliau izinkan untuk kita menceritakan pengalaman ini untuk kebaikan. Beliau bergaulnya dengan teman-teman yang kurang baik, sehingga akhirnya lalai untuk sholat 5 waktu, bolong-bolong sholatnya, senang berkelahi dengan teman-teman atau dengan orang lain ya, misalnya ada seperti geng gitu ya, dengan pihak sekolah lain dan lain sebagainya, senang berkelahi. Kadang berbuat usil kepada gurunya, mengempeskan ban mobil gurunya gitu ya, karena dia kesal pada gurunya dan lain sebagainya. Belajar merokok, padahal ayahnya melarang keras Abdullah untuk merokok gitu ya. Ayahnya orang yang Masya Allah, artinya ahli ibadah, sholat malam, puasa Senin Kemis gitu ya. Suatu hari Abdullah usia 19 tahun pulang dari main ya ke rumah. Ayahnya mencium aroma asap rokok gitu, bau rokok. Sehingga ditanya Abdullah, apakah kamu merokok? Abdullah berbohong, mengatakan tidak. Saat itu korek api jatuh dari sakunya. Ini korek api teman. Katanya gitu. Benar, kamu tidak merokok, jangan bohong, kata si ayah. Abdullah karena takut ayahnya ini mungkin memukul misalnya atau marah besar, untuk itu dia berdusta sampai bersumpah. Dia katakan, demi Allah saya tidak merokok. Ini beliau menyesali sekali, sudah bersumpah dengan nama Allah tapi berdusta lagi gitu ya. Akhirnya ayahnya itu khilaf. Secara spontan mengatakan, kalau kamu bohong saya doakan semoga Allah patahkan leher kamu. Ini peringatan bagi para orang tua ya. Artinya jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak kita. Ketika anak kita mungkin bandel, badung atau apa, kita sabar, doakan yang baik-baik. Kita ingat ya mungkin kisah Syekh Abdurrahman Sudais, hafizahullah, ketika masih kecil agak bandel, wajar namanya anak-anak. Si ibunya malah mendoakan semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram. Marah tapi doanya kebaikan ya. Tapi sebagian dari orang tua sekarang ini doakan semoga kamu tertabrak motor misalnya. Na'udzubillah, jangan. Nah, ini khilaf ya, orang tua lupa. Makanya penting para anak juga jangan membuat orang tua marah yang mengakibatkan orang tua sampai lupa, sampai mendoakan keburukan. Ini juga penting. Walhasil besoknya Abdullah dibangunkan oleh ayahnya untuk sholat subuh. Abdullah bangun, ayahnya ke masjid, dia tidur lagi. Sampai terlambat masuk sekolah. Akhirnya dia bolos bersama teman-temannya ke Jeddah, ke Laut Merah di kota Jeddah ya, berenang di lautan, bolos sekolah. Setelah selesai berenang mau pulang, oleh Abdullah dilarang, jangan pulang dulu. Kita berenang lagi di kolam renang air tawar untuk membilas badan. Pada saat itu kolam renangnya masih tutup, dikunci, belum buka. Teman-teman mau pulang, oleh Abdullah dilarang lagi, jangan pulang, kita jangan kalah akal, kita bisa manjat. Akhirnya mereka manjat tembok gitu ya, masuk ke kolam renang tanpa izin. Dan Abdullah berbadan besar, tingginya sekitar 170 cm. Kemudian saat itu juga latihan bela diri. Beliau mengatakan gurunya itu di Jeddah itu berasal dari Indonesia, belajar pencak silat. Akhirnya dia naik ke atas dan terjun ke kolam. Karena kolam saat itu juga mungkin belum dikuras. Dia senang menyelam memang. Pada saat dia terjun bebas, kepalanya itu lehernya terbentur dasar kolam dengan keras patah. Dan saat itu juga keluar darah dari hidungnya. Dan dia seketika itu lumpuh total, badannya tidak bisa digerakkan.
tenggelam di dalam dasar kolam, teman-temannya tidak menyadari kalau Abdullah dalam kecelakaan. Ada adiknya juga, malah sempat mendengar Abdullah suara temannya ke adiknya, mana kakak kamu kok nggak muncul-muncul? Adiknya bilang biarkan saja, dia senang menyelam, hobinya menyelam gitu. Tidak menyadari kalau Abdullah dalam keadaan kritis. Saat itu beliau menyadari bahwa ini adalah akibat doa dari ayah saya, akibat saya banyak durhaka, banyak dosa. Lalu dia teringat dengan hadis Nabi SAW yang barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia akan masuk jannah. Dia mengucapkan syahadat, seketika itu setelah itu dia pingsan. Alhamdulillah teman-temannya segera akhirnya mencari Abdullah dan ditemukan di dasar kolam, dibawa ke rumah sakit. Abdullah siuman di mobil ambulan. Ucapan yang pertama kali dia ucapkan adalah Alhamdulillah. Lalu dia meminta adiknya telepon kepada ayahnya agar jangan memberitahukan ibunya kalau dia sakit. Ayahnya datang ke rumah sakit. Ayahnya menyesal karena dia telah mendoakan keburukan, tapi justru Abdullah yang minta maaf kepada ayahnya atas dosa-dosanya selama ini. Dia dirawat di rumah sakit selama 4 tahun lamanya. Dan dioperasi sebanyak 16 kali operasi. Salah satu dari operasinya tanpa obat bius karena adanya pendarahan. Yang menurut dokter berbahaya sekali kalau dibius pada saat adanya pendarahan. Sehingga dia merasa sakit yang luar biasa ketika dia dioperasi tanpa dibius. Tapi dia menyadari mudah-mudahan ini sebagai kafarah, penghapus dosa saya. Ayah Abdullah menyesal, Abdullah juga menyesal. Banyak orang mendengar kisah ini mencaci maki ayah Abdullah, mendoakan keburukan untuk ayah Abdullah karena simpati kepada Abdullah. Tapi Abdullah ketika mendengar sebagian orang mencela ayahnya, Abdullah marah. Abdullah berkata, saya tidak ridha kalau ada orang yang mencela, mencaci maki ayah saya, mendoakan keburukan untuk ayah saya tidak ridha. Ayah saya adalah orang baik. Beliau ahli puasa sunnah, ahli sholat malam. Tapi beliau manusia biasa yang bisa keliru, bisa salah. Sehingga spontan mendoakan keburukan karena emosi. Tapi itu pun akibat dari perbuatan saya sendiri. Dan saya ridha dengan takdir Allah. Luar biasa ya, sikap kepada ayahnya tetap hormat. Dan saya bergaul dengan beliau lebih dari 10 tahun. Saya dapatkan beliau luar biasa sikapnya kepada ayahnya. Sampai ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, masih tetap luar biasa hormat dan cinta kepada ayah. Sama sekali tidak menyalahkan. Gara-gara ayah saya jadi lumpuh dan lain sebagainya, tidak pernah menyalahkan dia. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Kemudian hikmahnya, setelah beliau sakit dan lumpuh ini, terjadi perubahan. Beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal sebab taubatnya diantaranya karena ditengok oleh sepupunya, ya. Sering dinasehati, kemudian datang juga ustadz-ustadz, para dai menengok dan lain sebagainya, akhirnya merubah. Abdullah sedikit demi sedikit lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan banyak sebelum Ustadz Abdullah ini menjadi ustadz dan dai, ya, banyak orang yang tadinya jarang sholat datang menengok Abdullah di rumah sakit, pulang-pulang sudah berubah jadi bertaubat. Teman-temannya memotivasi Abdullah, seandainya kamu bisa berceramah, menyampaikan nasihat kepada umat, insya Allah manfaatnya lebih besar. Kamu tidak berbicara saja, orang melihat fisik kamu, banyak yang bertaubat, berubah. Abdullah pun terus berusaha belajar, memperdalam Islam gitu ya. Kemudian mulai berlatih menyampaikan ceramah di masjid, walaupun saat itu kemudian juga dia berkeringat, ya, grogi karena tidak terbiasa. Lama-kelamaan akhirnya beliau terbiasa menyampaikan dan Masya Allah, artinya banyak sekali pengaruh dari dakwah dan ceramah beliau, khususnya untuk para pemuda di Timur Tengah. Banyak yang mereka ini juga bertaubat pada Allah SWT setelah mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Kemudian banyak hal-hal yang menarik dari kehidupan beliau ini, ya. Di antaranya
Beliau ini banyak akhwat setelah beliau berceramah ya. Akhirnya dikenal kan di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi terkenal. Beliau berceramah, diwawancara oleh pewawancara. Di antaranya pewawancara itu bertanya, apa harapan Anda sekarang ini? Apa cita-cita Anda sekarang ini? Beliau mengatakan, sebelum saya lumpuh, kalau saya ditanya cita-cita, saya ingin punya uang banyak. Saya ingin punya mobil yang mahal, mobil sport. Saya ingin punya istri yang cantik. Itu ketika saya sebelum lumpuh, kalau ditanya apa harapan dan cita-cita. Tapi sekarang, kalau setelah saya lumpuh ditanya apa keinginan Anda, apa cita-cita Anda, sekarang yang saya inginkan adalah saya bisa menempelkan dahi saya untuk sujud yang normal seperti orang yang sehat. Karena sekarang beliau lumpuh ya, tidak bisa sujud yang normal, sholatnya sambil berbaring. Saya ingin sekali. Dan saya teringat ketika dahulu saya malas-malas sholat, jarang ada orang yang mengingatkan saya untuk sholat. Masing-masing orang individual, tidak peduli dengan temannya, dengan tetangganya, tidak perhatian. Tapi sekarang saya lumpuh, banyak orang kasihan kepada saya. Harusnya kasihan kepada saya waktu sehat tidak sholat. Harusnya. Ini menjadikan saya ini termotivasi untuk memberikan banyak nasihat kepada orang lain. Karena mereka juga pada dasarnya butuh kepada nasihat. Yang kedua, harapan saya ketika saya membaca Al-Quran, saya ingin sekali bisa membolak-balikan mushaf Al-Quran dengan tangan saya pada saat baca Al-Quran. Karena beliau lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan. Jadi baca Al-Quran, beliau rajin tiap hari baca Al-Quran, tapi harus perlu bantuan orang lain. Ibunya, adiknya, tetangganya, temannya. Jadi kalau sudah selesai 2 halaman baca, perlu ada orang lain yang membalikan. Terus seperti ini. Pada saat dia ingin baca Al-Quran, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Ibunya sedang tidur, sedang ke pasar, temannya belum datang. Dia nggak bisa baca Al-Quran. Ini sekedar contoh. Maka beliau pun sering kali menasehati pengunjung. Ketika saya pernah berkunjung ke rumah beliau pun ditanya, sejak Ramadan kemarin sampai sekarang sudah berapa kali Anda khatam Al-Quran? Anda tangannya sehat, kapan saja mau baca Al-Quran, bisa kapan saja. Orang itu baru merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan ketika nikmat itu dicabut. Baru merasakan. Tapi pada saat nikmat itu Allah berikan sering lupa, lalai. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang ketiga, harapan beliau adalah dia ingin bisa mencium tangan ibunya. Khususnya pada momen-momen Idul Fitri, Idul Adha, dia ingin sekali bisa mencium tangan ibunya yang banyak berjasa merawat dia ketika sakit ini luar biasa. Ya, membersihkan kotoran, memandikan, menyuapi dan lain sebagainya luar biasa. Kemudian hal yang menarik lagi dari beliau itu sakit yang cukup berat gitu ya. Ketika lumpuh ini dia merasakan betapa banyak harapan-harapan dia hapus dengan lumpuh. Dia tidak pernah berpikir suatu hari dia akan jadi lumpuh. Tapi alhamdulillah dia ridha atas takdir Allah. Dia malah bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya bukan minta lumpuh. Sudah diberi lumpuh, dia ridha dan bersyukur. Alhamdulillah Allah tidak mewafatkan saya waktu saya jatuh kecelakaan. Bayangkan kalau saya wafat saat itu, saya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi Allah sayang kepada saya. Allah berikan kesempatan saya untuk bertaubat. Dan mudah-mudahan menjadi penyebab orang lain juga mendapatkan hidayah lewat saya. Ini adalah suatu kebaikan. Maka dia bersyukur kepada Allah. Kondisi fisiknya ada gangguan di ginjal. Kemudian punggungnya ini penuh dengan luka, dengan koreng. Karena banyak berbaring dalam waktu yang lama itu menjadi luka. Tapi kalau kita tidak dekat sekali dengan beliau, orang tidak menyangka dia begitu banyak penderitaannya. Karena beliau selalu senyum, tidak pernah cemberut.
selalu senyum kepada orang lain. Dia tidak pernah menceritakan kepada umumnya orang ya, kecuali orang yang sangat dekat saja. Mungkin karena dia mau pergi ke dokter, berobat dan lain sebagainya, dia ceritakan. Tapi kepada umumnya orang, luar biasa, tidak pernah cemberut, yang ada adalah senyum, wajahnya ceria. Bahkan sering menghibur. Banyak anak-anak remaja yang lumpuh kakinya, tapi tangannya bisa bergerak. Penderitaannya lebih ringan dibandingkan Ustadz Abdullah. Datang menjenguk Ustadz Abdullah, maka Ustadz Abdullah menghibur dia, memberikan semangat kepadanya untuk tidak putus asa dalam hidup. Dan saya sering berkunjung ke rumah beliau. Setiap saat banyak orang telepon kepada beliau, minta nasihat, minta petunjuk, minta dihibur karena berbagai macam problem hidup. Ustadz Abdullah selalu memotivasi orang lain dan banyak membantu orang lain. Ada orang yang tidak bisa membayar kontrak rumah, laporannya ke Ustadz Abdullah. Padahal beliau orang yang sederhana, bukan orang yang berlebih, tapi beliau menyampaikan lagi nanti kepada orang yang berbuat baik, yang punya kelapangan rizki untuk membantu. Beliau selalu menjadi perantara. Ada orang yang dirawat rumah sakit tidak punya biaya, laporannya ke Ustadz Abdullah, dan banyak membantu orang lain, Masya Allah. Ini menjadikan pelajaran bagi kita dalam keadaan sulit sekalipun, tidak menghalangi orang untuk berkontribusi, untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Kemudian Ustadz Abdullah terkenal di Arab Saudi, sibuk berdakwah. Dipanggil berdakwah ke Riyadh, ke Damam, ke Mekah, ke Taif, bahkan sampai ke luar negeri, ke Mesir dan ke Yaman. Perjalanan bagi orang lumpuh ini cukup berat secara fisik ya, tapi semangat dakwahnya luar biasa. Ini juga memotivasi kita yang sehat, artinya untuk lebih lagi semangat dalam menuntut ilmu dan juga berdakwah, menyampaikan ilmu yang kita sudah ketahui, sampaikan lagi. Beliau belajar juga di Ma'had di Masjid Nabawi di Madinah. Belajar secara online gitu ya. Nanti ketika ujian baru berangkat ke Madinah untuk ikut ujian dan lain sebagainya. Semangat menuntut ilmunya luar biasa tinggi sekali. Banyak para akhwat perempuan yang simpati kepada beliau. Setelah mendengar ceramah-ceramah di TV, ada sekitar 40 akhwat yang telepon ke Ibu Abdullah ini untuk siap jadi istri Abdullah bin Ni'mah untuk merawat beliau. Ada 40 orang yang telepon ke ibunya. Tapi Abdullah selalu ditawari, nggak mau. Dia bilang, enggak Umi, Anda belum niatan untuk nikah. Pada saat itu umurnya sudah sekitar 30. Tapi beliau berpikir, sempat saya tanya, apa alasannya menolak untuk menikah? Dia bilang, saya lumpuh. Mungkin nggak bisa memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Saya tidak ingin mendolimi kaum perempuan. Walaupun merekanya ikhlas ridho. Tidak dapat nafkah lahir batin, tidak jadi masalah. Ingin merawat, ingin cari ajar dari Allah. Kemudian yang kedua, kata dia, saya khawatir kalau saya nanti menikah, bagaimana perasaan ibu saya? Ibu saya sudah nanti bisa punya perasaan tidak dibutuhkan lagi tenaganya karena sudah ada istri Abdullah yang merawat dia. Saya sudah tidak dibutuhkan oleh Abdullah. Saya tidak ingin ibu saya sedih, merasa tidak dibutuhkan. Saya menjaga perasaannya, luar biasa. Menjaga perasaan orang tua supaya tidak sedih, supaya tidak kecewa, supaya tidak tersinggung. Tapi akhirnya suatu hari Ibu Ustadz Abdullah ini memberikan nasihat kepada Abdullah anaknya, kamu harus menikah. Kenapa Umi nyuruh saya menikah? Saya khawatir, kata Umi, kalau saya meninggal dunia, siapa nanti yang merawat Anda? Ibu sudah sakit-sakitan. Ya sudah Umi, saya pikir-pikir terlebih dahulu, katanya. Ustadz Abdullah istikharah, kemudian menghubungi para masyayikh. Alhamdulillah banyak para ulama yang mengunjungi Ustadz Abdullah ketika sakit ya, sehingga dia hubungannya sangat dekat dengan Imam Masjidil Haram, dengan para masyayikh, di antaranya dengan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti hafizahullah. Beliau berusaha telepon, belum diangkat teleponnya karena beliau sibuk. Beliau pesan kepada teman-teman yang dekat dengan Syekh
untuk sampaikan saya ingin konsultasi, tapi juga belum sempat bisa berhubungan. Akhirnya Abdullah memutuskan untuk umroh. Alhamdulillah saat umroh tawaf bertemu dengan Syekh Muhammad Mokhtar Singkiti di tempat tawaf. Syekh, saya sedang cari Anda, ingin konsultasi. Ya sudah, insya Allah 3 hari lagi saya datang ke rumah Anda. Benar, 3 hari kemudian Syekh datang ke rumahnya di Jeddah. Belum sempat Ustadz Abdullah minta pendapat apakah saya menikah atau tidak. Syekhnya memberi nasihat, kamu Abdullah hendaknya segera menikah. Loh Syekh, justru saya ingin tanya masalah ini. Udah, kamu nikah. Akhirnya Abdullah merasa mantap setelah istikharah, mendapatkan musyawarah pendapat. Akhirnya beliau siap untuk menikah. Tapi dengan siapa? Dia lupa mungkin nomor-nomor 40 akhwat tadi gitu ya. Atau mau memulai untuk meminta, mereka juga malu. Alhamdulillah ada seorang gadis warga negara Arab Saudi usia 25 tahun, guru tahfidz Quran. Beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, saya ingin menikah tapi dengan Ustadz Abdullah Bane'mah. Ayahnya kaget. Kamu gila apa katanya? Kamu orang masih sehat, masih muda, mau nikah dengan orang lumpuh. Saya sehat ayah. Saya tidak ingin nikah sama orang lain kecuali sama dia. Saya ingin ajar dari Allah. Akhirnya ayah ini cerita kepada saudara kandungnya. Saudara kandung, paman dari perempuan ini datang menemui ponakannya. Wahai ponakanku, saya punya anak laki-laki, perjaka, masih bujang. Saya ingin anak saya nikah sama kamu. Saya beri nanti mahar, anak saya ini akan memberi mahar kepada Anda. Kalau dinilai dirupiahkan 1 miliar rupiah uang untuk Anda. Terima kasih Ami. Ami sudah berbuat baik kepada saya, tapi saya tidak ingin nikah dengan anak Ami. Saya maunya dengan Ustadz Abdullah Bane'mah. Akhirnya setelah ayahnya memikirkan bahwa anaknya ini sudah mantap, ya sudah, akhirnya setuju. Justru ayah gadis inilah yang akhirnya datang ke rumah Ustadz Abdullah Bane'mah. Padahal tidak kenal dengan Ustadz Abdullah, tapi lewat perantara datang menyampaikan bahwa anak saya berniat untuk nikah dengan Anda. Apakah Anda bersedia untuk menerima dan mau menikah dengan anak saya? Ustadz Abdullah minta waktu dan akhirnya Ustadz Abdullah siap dan datang meminta melamar untuk menikah, dan alhamdulillah pernikahan terjadi. Saya ikut hadir dalam pernikahannya bersifat umum ya, di gedung, siapapun boleh datang, diundang. Alhamdulillah luar biasa meriah, disaksikan, diliput juga oleh salah satu channel dakwah ya, disaksikan mungkin oleh 2 juta orang pernikahannya lewat channel. Kemudian pada saat itu setelah selesai nikah juga Abdullah menceritakan kepada saya bahwasanya ada satu kejadian, ada suami istri sedang bertengkar. Akhirnya si istri ini minta diceraikan, tapi suaminya nggak mau menceraikan. Akhirnya istri minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, oleh suaminya dipulangkan ke Mekah, orang tua istri di Mekah, sedangkan suami tinggal di Jeddah. Tapi tetap belum diceraikan ya, cuman untuk istirahat dulu, mungkin bisa. Setelah itu suaminya sering telepon, nggak pernah diangkat. Kirim SMS, tidak dijawab. Dulu belum ada WA ya. Sekitar tahun 2009, tidak dijawab. Akhirnya, setelah suami ini mendengar Ustadz Abdullah akan menikah di gedung, beritahu kepada istrinya lewat SMS. Ustadz Abdullah mau menikah besok, kamu mau hadir nggak ke gedung, saya jemput. Karena dia tahu istrinya ini sering mendengarkan ceramahnya Ustadz Abdullah, simpati kepada Ustadz Abdullah. Langsung dijawab, ya mau, katanya. Jemput saya, gitu. Alhamdulillah, ini wasilah untuk bisa saya komunikasi dengan dia. Akhirnya besok dijemput, istrinya masih ketus, tidak mau bicara di mobil, cuman dia ingin hadir saja. Sudah. Selesai dalam acara pernikahan itu, alhamdulillah banyak para ulama memberikan nasihat tentang pentingnya istri yang soleha dan seterusnya, kesabaran dan seterusnya. Selesai pernikahan pulang, istrinya yang minta maaf pada suaminya. Udah, saya damai lagi, nggak usah pulang ke orang tua, pulang ke rumah kita, tanya di Jeddah.
Suaminya senang sekali, berterima kasih kepada Ustadz Abdullah. Alhamdulillah pernikahan Anda membawa keberkahan bagi keluarga saya, istri saya kembali lagi gitu. Alhamdulillah. Kemudian ada peristiwa menarik juga. Ustadz Abdullah pernah dikunjungi oleh 25 anak remaja, yang anak remaja ini dari panti asuhan, anak-anak yatim. Ketika mereka pamit, ada satu anak tidak ikut turun, tidak ikut pulang, sampai di pintu kembali lagi kepada Ustadz Abdullah berdua gitu ya. Sambil menangis, anak itu mengatakan, "Wahai Ustadz Abdullah, saya ingin lumpuh seperti Anda." Kaget Ustadz Abdullah, "Mengapa kamu mengatakan kamu ingin lumpuh?" "Iya, saya ingin lumpuh karena kalau kamu sih enak," katanya Ustadz Abdullah. "Kamu ini lumpuh tapi masih punya ayah dan masih punya ibu. Tapi kalau saya sehat, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Saya hidupnya menderita. Apalagi momen Idul Fitri, Idul Adha, orang banyak bertemu dengan keluarganya. Saya di panti asuhan nggak ketemu orang tua." Ustadz Abdullah memberikan nasihat kepada anak tersebut ya, supaya jangan frustasi, jangan putus asa, dihibur. Tapi Ustadz Abdullah sendiri menceritakan kepada saya betapa besarnya nikmat keberadaan orang tua itu luar biasa. Sering manusia ini melupakan, tidak menyadari, baru merasakan betapa besarnya nikmat orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia. Tapi pada saat masih hidup sering melalaikan, berani, kurang ajar dan lain sebagainya. Padahal ridha Allah terdapat pada ridha orang tua. Akhirnya Ustadz Abdullah pun luar biasa banyak memberikan nasihat-nasihat kepada para pemuda berkenaan dengan masalah birrul walidain. Kemudian tentang masalah tawadhu, pernah beliau diajak oleh temannya berkunjung ke Riyadh, ingin berjumpa dengan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, mufti Arab Saudi saat itu. Maka bertemulah akhirnya. Syekh Abdul Aziz ini tunanetra gitu ya. Lalu Syekh Abdul Aziz dibisiki oleh temannya Ustadz Abdullah, "Wahai Syekh, ini Abdullah ini lumpuh dan ingin izin mencium kening Anda. Boleh atau bagaimana? Boleh atau tidak? Sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama itu mencium kening." Syekhnya tidak mau, "Jangan, gak usah," tanya. "Syekh, tolong si Syekh, ini harapan beliau, dia ingin sekali mencium kening Anda." Ya sudah, mana beliau? Didatangi oleh Syekh Abdul Aziz, dan sebelum Ustadz Abdullah mencium keningnya, Syekh Abdul Aziz terlebih dahulu yang mencium kening Abdullah bin Ni'mah yang masih muda itu. Baru setelah itu Abdullah mencium kening Syekh. Ini juga menunjukkan tawadhu dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Artinya beliau merendah gitu ya. Malah beliau mencium seorang anak muda, padahal beliau sangat jauh lebih tua dan juga lebih berilmu dan lain sebagainya, tetapi tidak menghalangi untuk merendah. Semoga Allah tinggikan derajat beliau dan Allah tinggikan derajat orang-orang yang rendah hati. Kemudian juga Ustadz Abdullah ini juga mempunyai teman-teman, artinya luar biasa baiknya kepada dia, itu luar biasa. Setiap kawannya selalu bergantian menjaga beliau, karena tidak mungkin hanya ibunya saja ya yang merawat. Ibunya sudah lelah, maka kalau sore hari, terutama sudah jam 5 sore, ibunya sudah tidak menemui Ustadz Abdullah lagi gitu ya. Hanya teman-temannya saja bergantian. Ada dari anak tetangga, anak SMP yang ditugaskan oleh ayahnya tiap hari atau untuk hari-hari tertentu menjaga apabila Ustadz Abdullah ingin minum, ingin makan, disuapi. Juga untuk tamu-tamunya yang datang untuk menyuguhkan teh, kopi dan lain sebagainya. Sehingga banyak bergantian dari teman-teman dan dari tetangga. Ini juga luar biasa, artinya setia kawanan, persahabatan, persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Ya, mungkin sampai di sini. Sebelum nanti saya ceritakan juga kisah-kisah lain, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang apa yang tadi saya sampaikan ya, baik kisah Ustadz Abdullahnya atau masalah-masalah
dalam hal masalah birrul walidain, masalah-masalah sabar, syukur dan lain sebagainya, silahkan. Pernah Syekh menceritakan, pernah ditanya ya, waktu ceramah di masjid, Syekh, Anda pernah punya peristiwa yang lucu atau tidak? Gitu. Kata beliau, banyak peristiwa-peristiwa yang lucu dalam kehidupan saya gitu ya. Beliau katakan, pernah waktu saya lumpuh, saya ingin umroh. Udah lama saya tidak berangkat umroh. Akhirnya minta saya berangkat bersama teman berdua. Teman saya mendorong Ustadz Abdullah di kursi roda. Ustadz Abdullah karena lama tidak bergerak, itu juga kakinya mengecil gitu ya. Kemudian juga warnanya juga lebih hitam gitu. Ada seorang ibu kasihan melihat Ustadz Abdullah ini, maka dia keluarkan uang 500 real sedekah untuk Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah menolak. Umi, terima kasih, saya nggak perlu gitu. Akhirnya tidak jadi kan? Ibu tadi sedekah, malu juga barangkali Ustadz Abdullah orang yang cukup dan lain sebagainya. Temannya Ustadz Abdullah kesal. Kenapa kamu tidak ngambil tadi? Itu kan rezeki. Kamu kok tolak? Udah, kata Ustadz Abdullah. Udah, kita umroh sekarang, fokus ke umroh. Ya tapi kamu salah, masih ditegur. Dah selesai umroh, mau pulang, keluar dari masjid, temannya ingat, aduh Abdullah katanya, saya lupa sandal saya taruh agak jauh sebelah sana. Sedangkan saat itu ramai. Kata Ustadz Abdullah, udah palingkan saja arah saya ke kiblat, saya mau sholat sunnah. Kamu ambil sendal, nanti kamu kesini lagi. Daripada bawa saya repot lagi pakai kursi roda untuk ambil sendal. Ya sudah, akhirnya seperti itu. Dah, temannya jalan, ada orang-orang lewat, karena kasihan kepada Ustadz Abdullah, keluarkan uang 1 real, kasih ditaruh. Ustadz Abdullah lagi sholat sunnah, nggak bisa nolak. Ada lagi yang melempar 2 real, 5 real. Akhirnya terkumpul itu pecahan-pecahan uang tadi banyak di pangkuan Ustadz Abdullah yang pakai ihram. Ketika temannya datang melihat uang receh itu, temannya menegur Ustadz Abdullah, udah sholat selesai. Kamu uang 500 real kamu tolak. Ini uang 1 real, 2 real kamu terima. Dia tidak paham ceritanya saat itu Ustadz Abdullah sedang sholat. Kemudian kata beliau, ketika saya sedang di rumah sakit, saya tadinya di ruangan ICU, kemudian malam Idul Adha saya dipindah ke kamar di tingkat 2. Waktu itu gelap. Saya ditaruh di kamar. Saya nggak tahu di sebelah saya siapa gitu ya. Pas tengah malam ada orang yang nasibnya seperti saya. Saat itu saya nggak bisa bersuara karena pita suaranya dilubangin gitu ya. Untuk pengobatan karena sebelumnya banyak kemasukan air. Ada pas sesama pasien sama-sama juga nggak bisa bicara juga. Padahal dia butuh perawat. Sehingga dia kalau memanggil tidak pakainya suara misalnya seperti gitu ya, tapi agak keras, tapi kurang didengar oleh perawat. Ustadz Abdullah lebih lihai dalam memanggil perawat dengan suara yang lebih keras. Akhirnya Ustadz Abdullah membantu dengan suara yang lebih keras lagi, tapi tetap perawat nggak ada yang datang. Akhirnya saut-sautan itu, suaranya seperti itu saja gitu. Ada satu pasien lain terganggu. Akhirnya bangun orang Mesir. Dia katakan, kalian sedang bicara ngobrol bahasa apa katanya. Saya nggak paham. Disangkanya sedang ngobrol katanya. Ini sekedar contoh saja Ustadz Abdullah bercanda gitu ya, bercerita hal-hal yang lucu dalam hidupnya. Kemudian pernah juga beliau ditanya ketika ceramah, Ustadz Abdullah katanya, kalau Anda memiliki satu doa yang mustajab dalam hidup Anda, kira-kira apa doa Anda? Apa yang Anda panjatkan kepada Allah? Kalau hanya punya satu doa yang mustajab. Saya mengira Ustadz Abdullah akan menjawab, semoga Allah beri kesembuhan untuk saya supaya bisa berjalan normal, bisa bergerak. Ternyata di luar dugaan jawaban beliau. Beliau katakan,
kalau saya memiliki doa mustajab, satu doa, saya ingin panjatkan kepada Allah agar Allah jadikan saya sebagai penyebab orang-orang lain mendapatkan hidayah Allah. Ingin menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah. Itu keinginan yang utama dari beliau. Adapun kalau saya masih punya lagi doa yang mustajab, saya ingin Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau hanya satu, itu pilihan saya. Ingin agar Allah jadikan saya sebagai penyebab orang-orang mendapatkan hidayah. Ya. Ini luar biasa motivasi bagi kita, bagaimana upaya kita untuk agar Allah jadikan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Nas'alullah an yaj'alana hudatam muhtadin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah salat Isya nanti bagi yang memiliki waktu sebentar untuk tanya jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan, apakah doa keburukan orang tua terhadap anak ketika kesal dapat dimintakan kafaratnya dengan cara memaafkan, meridhoinya, dan mendoakan kebaikannya selalu? Ya, pertama, bagi orang tua yang sudah terlanjur mendoakan keburukan pada anak, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya. Semoga saja Allah tidak kabulkan doa keburukan tersebut, gitu ya. Adapun apabila sudah terjadi Allah kabulkan doa keburukan pada anaknya tadi, tetap orang tua beristighfar juga, dan anak yang soleh dia meridhoi apa yang Allah takdirkan, gitu ya. Tidak kemudian memusuhi ayahnya, menyalahkan ayahnya, tidak seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah, artinya kita mengharapkan ajar dari Allah, memikirkan insya Allah hal-hal yang positif di balik musibah tadi. Seperti Ustaz Abdullah nyatakan banyak hal yang positif, dia jadi bertaubat, dia jadi bisa berdakwah dan lain sebagainya. Itu banyak kebaikan-kebaikan. Ini kita perlu penting sekali untuk tidak mudah menyalahkan, gitu ya, apabila sudah terjadi, apalagi hal tersebut sifatnya spontan, tidak disengaja, gitu ya, tidak disengaja, dan setelah diingatkan ada penyesalan dan beristighfar, mohon ampun, sudah selesai, tidak diperbesar, gitu. Ini penting ya dalam kehidupan. Pernah suatu hari di perang Uhud, di masa Nabi SAW terjadi perang Uhud. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ikut berperang dalam perang Uhud di barisan kaum muslimin, termasuk ayah Hudzaifah. Ayah Hudzaifah dibunuh dalam perang Uhud oleh sesama kaum muslimin karena tidak sengaja. Sebagian sahabat tidak tahu kalau ternyata yang dibunuh ini muslim, gitu ya. Disangkanya musyrik. Padahal Hudzaifah sudah berteriak sebelumnya bahwa itu ayah saya sudah, tapi tidak terdengar rupanya dalam peperangan terlanjur. Hudzaifah mengingatkan kepada mereka yang sudah membunuh tadi, itu ayah saya. Mereka mengatakan kami tidak mengetahui kalau dia muslim, gitu. Dan saat itu luar biasa ya kejadian tadi, menyakitkan Hudzaifah, membuat sedih, tapi yang keluar dari lisannya adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Karena tidak sengaja. Walaupun ada kewajiban untuk membayar diat, ya. Itu lain masalah hukum. Orang yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja membayar diat, itu suatu kewajiban. Meskipun demikian, oleh Hudzaifah sebagai penanggung jawab keluarga,
Diat yang diterimanya pun disedekahkan semuanya kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian bagaimana jika suami tidak mau belajar ngaji tahsin, padahal sudah diberi nikmat sehat dan harta, sudah diberitahu untuk belajar tapi tidak mau, sedang istrinya tidak sabaran, padahal suami sudah sering ikut kajian. Ini pelajaran yang penting ya untuk para istri terutama. Ketika si istri ini mungkin banyak belajar, baik pemahaman tentang Islam ataupun tadi tahsin dan seterusnya, dan melihat suaminya memiliki beberapa kekurangan dan lain sebagainya, harus tetap sabar, mendoakan kebaikan untuk suaminya. Misalnya tadi contoh malas-malasan untuk belajar tahsin, doa terus dalam waktu-waktu yang mustajab, doakan supaya Allah gerakan hati suaminya untuk semangat belajar tahsin dan seterusnya gitu ya. Doakan. Dan kalaupun beliau istri ini ingin memberi nasihat kepada suami, jangan menasehatinya dengan cara menggurui. Kamu udah besar, misalnya udah dewasa, udah tua, nggak bisa ngaji, coba cari guru dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat dengan cara menggurui itu membuat gusar suami gitu ya. Tapi bagaimana mungkin caranya, apa ada kendalanya, kok sampai sekarang belum gitu kan? Mungkin apakah karena malu misalnya. Nanti dicari solusinya, tukar pikiran dan lain sebagainya, insya Allah ketemu solusinya misalnya. Diberi semangat gitu. Jangan dengan bahasa-bahasa yang menggurui. Termasuk juga nasihat saya ini kepada para istri yang mungkin suaminya masih banyak kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya. Tapi alhamdulillah dia muslim, masih banyak kebaikannya, harus super sabar terus mendoakan. Kalau kita baca sejarah bagaimana ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam dari awal dakwah, tetapi banyak keluarganya belum masuk Islam. Ibu kandungnya sendiri masuk Islam setelah Fathu Mekah. Berarti 21 tahun lamanya gitu kan. Didakwahi oleh Utsman, didoakan, baru masuk Islamnya setelah Fathu Mekah setelah 21 tahun, tapi sabar. Begitu pula anak-anak dari Suhail bin Amr radhiyallahu an yang masuk Islam di awal mula Islam, tapi Suhail bin Amr baru masuk Islamnya pun setelah Fathu Mekah gitu, ayahnya gitu. Maka para keluarga harus sabar, terutama tadi di sini istri, jangan mudah berpikir wah saya udah cerai sajalah misalnya, mau cari suami yang sudah lebih baik dan lain sebagainya. Itu bisikan-bisikan dari setan. Padahal tadi doa belum, perbaiki lagi hubungan istri dengan Allah lebih kuat lagi, doakan terus bagaimana cari solusi. Insya Allah lama kelamaan insya Allah juga suami akan berubah. Saya beberapa kali bertemu dengan seorang suami ya yang sudah sepuh. Dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dulu saya masa jahiliyah, istri saya rajin mengaji. Istri saya sering mengajak saya pengajian, saya nggak mau. Tapi istri saya sabar luar biasa, bertahun-tahun ibadahnya ditingkatkan, doa untuk saya terus sampai akhirnya alhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah buat saya mau ikut pengajian dan sekarang alhamdulillah saya aktif bersama istri. Dan sekarang sudah meninggal dunia, semoga Allah rahmatinya. Meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini butuh kesabaran. Ya. Kemudian Ustadz minta nasihat untuk saya dan suami gitu ya. Intinya nasihat dalam hal menanti titipan Allah. Dalam hal ini menanti amanah anak gitu ya. Belum dikaruniai anak. Ya. Pertama, bagi kita apabila kita memiliki teman, kerabat, sahabat, tetangga yang sudah menikah, sudah beberapa tahun belum dikaruniai anak, maka hendaklah kita doakan dengan sebut namanya tanpa sepengetahuan dia, agar Allah berikan karuniakan anak
yang soleh, yang solehah, terus kita doakan. Ini termasuk hak persahabatan ya, mendoakan untuk sahabatnya, untuk temannya. Dalam kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam biografi beliau sering kali mendoakan sahabat-sahabatnya. Sampai dalam kitab sejarah itu disebutkan nama-nama sahabatnya ada 360 orang. Sering disebutkan satu persatu nama mereka. Ketika ditanya oleh istrinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ketika seorang muslim mendoakan untuk saudaranya tidak di hadapannya, ada doanya mustajab. Dan ada malaikat di sisinya yang mengatakan amin, dan begitu pula untuk engkau. Semoga Allah juga kabulkan doa tersebut untuk Anda. Kemudian bagi yang bersangkutan juga perbanyak istighfar. Istighfar ini juga sebagai salah satu penyebab Allah memberikan karunia anak gitu ya, untuk banyak beristighfar. Kemudian juga sambil berdoa, berusaha berikhtiar, dan apabila Allah belum takdirkan, tetap jangan putus asa berdoa. Ada seorang anak SMP perempuan ya, di satu negara di Timur Tengah, sekolah SMP, ada guru mata pelajaran umum ketika mengajar, ketika adzan zuhur ya, sampai adzan zuhur, ibu guru ini mengatakan kita jawab adzan dulu. Selesai adzan kita doa setelah adzan. Selesai doa setelah adzan, beliau juga minta mari kita masing-masing berdoa sesuai hajat kita. 2 menit ibu berikan waktu. Masing-masing anak-anak berdoa. Nanti ibu katakan selesai, kemudian dilanjutkan beberapa menit pelajaran sampai selesai, baru pulang untuk sholat berjamaah di masjid sekolah. Ada satu anak, ketika ibu guru persilahkan berdoa untuk masing-masing, doanya panjang sekali. Ketika ibu guru itu mengatakan doa selesai, anak ini paling terakhir terus. Selesainya masih tetap tanggung gitu, sepertinya belum selesai. Diperhatikan oleh guru ini. Suatu hari anak itu dipanggil, "Nak, ibu ingin tahu. Kamu ini saya lihat kalau diminta untuk doa, kelihatan khusyuk sekali doanya. Kemudian paling terakhir selalu dibandingkan teman-teman kamu. Kalau ibu boleh tahu doa apa?" "Iya bu, saya ini anak tunggal. Saya ingin sekali punya adik perempuan. Saya kesepian di rumah, gak ada teman main. Apalagi kalau teman-teman di kelas cerita tentang adik-adik mereka, ada rasa keinginan untuk punya adik seperti mereka. Jadi sejak kelas 5 SD saya berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan untuk saya adik perempuan." Sekarang waktu itu kelas 1 SMP ya. Jadi dari kelas 6 itu doa, dari kelas 5. Kemudian suatu hari bu guru, ibu saya dengar kalau saya doa minta adik perempuan, ibu saya marah. "Kamu kalau berdoa jangan minta adik perempuan, minta adik laki-laki. Karena Umi sudah punya anak perempuan, ingin punya anak laki." Jadi bu guru sekarang saya doanya minta adik laki-laki untuk Umi saya. Lalu saya juga doa minta adik perempuan untuk saya. Dan saya doa lagi minta adik laki-laki lagi, satu lagi. Untuk menemani adik laki-laki yang pertama saya doakan tadi, supaya nasibnya jangan seperti saya, nanti kesepian, dia nggak ada teman adik laki-laki katanya. Ibu gurunya tertawa sambil mengatakan, "Semoga Allah kabulkan doamu nak." Sampai lupa kejadian itu. Ketika anak ini kelas 3 SMP, 2 tahun setelah menceritakan ke ibu guru tadi, anak ini berlari menemui ibu guru tadi. "Ibu guru, alhamdulillah Umi tadi malam melahirkan kembar 3. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Seperti apa yang saya doakan." Luar biasa, ibu guru ini menyampaikan di media sosial ya kejadian tadi, yang kagum kepada anak ini yang tidak putus asa berdoa. Seperti tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ada manusia yang ketika berdoa belum dikabulkan sudah berhenti, nggak mau doa lagi, gitu kan? Terburu-buru gitu ya. Tapi kita harus yakin apabila Allah belum waktunya, belum kabulkan sekarang, mungkin akan dikabulkan nanti, besok, lusa. Dan kalaupun sampai tidak dikabulkan di dunia juga, tidak ada ruginya, bahkan yang ada keuntungan kalau kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Allah jadikan doa tersebut sebagai tabungan akhirat, dihindarkannya dari bala dan seterusnya. Dan banyak sebenarnya yang Allah kabulkan, di antara dari semua apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah itu Allah kabulkan, dan seringkalinya tinggal menunggu waktu perlu untuk sabar.
Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa kecewa terhadap ayah di mana semasa hidupnya ayah tidak peduli dan tidak mencintai anak-anaknya dan beliau sering menyakiti ibu. Ya, seperti saya katakan di awal ceramah, bahwasanya apabila ayah berbuat zalim, berdosa, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban anak tetap bakti pada orang tua. Jangan bersikap durhaka pada orang tua. Bahkan yang ada rasa kasihan. Mungkin ayah kurang pendidikannya di masa kecil atau kurang pendidikan diniyahnya sehingga berbuat seperti itu. Apalagi sekarang sudah tambah tua. Doakan kebaikan, ikhlaskan. Doakan agar Allah mengampuni ayah. Dan kita ingat bahwa keberadaan kita di dunia ini dengan sebab adanya ayah kita. Mudah-mudahan hal itu bisa melupakan ataupun mungkin menghibur untuk kita bisa, walaupun dalam prakteknya tidak mudah, berat gitu ya. Tapi kita ingat Allah memerintahkan kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Saat ini saya sudah bercerai dengan suami, sudah ditalak 3 kali. Apa saja yang harus saya lakukan menjalani ini semua supaya kuat dan ikhlas menerima perceraian ini? Ya. Pertama, kalau sudah terjadi, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita mengevaluasi diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin, ya, berhusnudzon kepada Allah dan yakin di balik musibah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan menganggap bahwasanya dengan adanya perceraian ini hancur hidup saya dan lain sebagainya, jangan. Kalau kita sabar, banyak kebaikan-kebaikannya. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah. Kemudian juga insya Allah derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Dan bisa jadi musibah-musibah ini juga sebagai tadi penghapus dari dosa-dosa misalnya ya. Maka dan masih banyak orang yang jauh penderitaannya lebih berat dibandingkan kita, sehingga kita akan merasa bahwa ujian kita ini lebih ringan. Seperti Ustadz Abdullah Banikmah pernah mengatakan, saya merasa bahwa penderitaan saya itu lebih berat dibandingkan orang lain. Tapi suatu hari saya mendapatkan orang yang lebih berat penderitaannya. Kalau kepala saya masih bisa digerakkan. Saya dapati ada seseorang yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan sampai jarinya dimakan, digigit oleh tikus berdarah jarinya. Karena kurang waktu itu perhatian dari orang tua keluarganya, sampai terjadi anak tersebut digigit tikus jarinya. Ustadz Abdullah merasa, ya Allah, alhamdulillah ujian saya tidak lebih berat. Saya kira saya yang paling berat gitu. Ini sekedar contoh. Ketika melihat, bukan kita senang dengan adanya penderitaan orang lain yang lebih berat, tapi kita terhibur bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT. Masih banyak orang yang penderitaannya, musibahnya lebih berat dibandingkan kita. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit sebagai penutup ya, Ustadz Abdullah ini sering kali menyampaikan dalam nasihatnya, seandainya kalau Anda ini naik kendaraan bermotor melewati lampu merah, lampu tanda merah, kita tidak ada yang berani untuk menerobos karena kita tahu bahayanya dan juga adanya sanksi, adanya denda. Sehingga kita patuh kepada aturan-aturan tersebut. Mengapa seringkali kita ini tidak patuh dengan rambu-rambu dan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ada adalah karena kurang pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Beliau mengajak kita agar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, agar kita semakin taat, tunduk, patuh kepada Allah SWT, didasari rasa cinta kepada Allah, takut azabnya, dan berharap rahmatnya. Itu diantara nasihat yang saya dengar
dari beliau. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan antum semua, mengingatkan kita tadi untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, untuk banyak bersabar, kemudian juga bersifat tawadhu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan juga dari sifat-sifat lainnya, tidak mudah untuk menyalahkan, pengorbanan dalam hidup ya. Tadi juga ada pertanyaan, kalau tidak salah orang tuanya sakit, beban berat ya untuk merawat, maka kesempatan memang berat ujiannya ya. Ketika memiliki orang tua sakit kadang sudah bertahun-tahun mungkin di tempat tidur, suami sakit, ada juga yang suami diuji dengan istri yang sakit. Saya ada teman, istrinya sakit, justru suami yang memandikan dia, menyuapi dan lain sebagainya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridha, walaupun hal yang berat gitu ya. Ini ujian dalam hidup, kita ingat bahwa jannah ini mahal, surga ini mahal. Maka ketika Allah beri ujian, kita terima, kita ridha, kita ikhlas dan berusaha memberikan yang terbaik kepada keluarga dekat kita. Kita ingat tadi, orang-orang lain ingin merawat Ustadz Abdullah Bane'mah gitu ya. Padahal bukan saudara, bukan apa. Bagaimana dengan kita apabila kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki orang tua, memiliki anak yang sakit dan lain sebagainya. Itu satu ujian. Mudah-mudahan kita ikhlas, ridha, sehingga Allah nanti berikan kebaikan-kebaikan yang banyak dan Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita, keikhlasan kita dan pengorbanan kita. Dan insya Allah masih beberapa hari saya di Bali, ada kajian-kajian di beberapa tempat yang lain, mungkin akan membahas di antaranya kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kemudian juga kisah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga penghalang-penghalang hidayah. Itu saja. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.